Jumpa lagi dengan saya Rukmaryadi. Pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang skill ke-12. Hai adik-adik semua, kita masuk ke skill 12. Listen for expression of uncertainty and suggestion. Tipsnya adalah, perhatikan ucapan orang kedua. Jika orang kedua mengisyaratkan sebuah ketidakyakinannya, seperti menggunakan question tag, cari jawaban yang mengibaratkan kemungkinan. Apabila orang kedua mengisyaratkan saran atau ajakan, perhatikan subjek dan kata kerja yang diucapkannya. Kita bisa lihat contoh percakapan yang ini. It's going to be rather difficult, isn't it? Ingat kembali pada ucapan orang kedua, wanita ini mengisyaratkan sebuah ketidakyakinannya tentang apa yang dibicarakan pembicara pertama. Seperti menggunakan bentuk question tag, isn't it? Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah cari opsi jawaban di soal yang mengibaratkan kemungkinan. Jawaban ada pada item C, yaitu might be. Skill 13. Listen for emphatic expression of surprise. Arti dari kata surprise adalah sebuah ekspresi di mana hal yang tidak terduga dan juga mencengangkan. Ketika mendengarkan frase dalam short conversation, adik-adik harus ingat akan memakai be seperti do, thus, ataupun did dan ditambah penekanan atau intonasi. Biasanya nada speaker kedua akan meninggi dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan dalam contoh di layar, pada kalimat then he did get a new car, kata did akan ditinggikan intonasinya untuk menunjukkan penekanan pada kalimat tersebut. Sehingga kita mengartikan bahwa orang tersebut merasa heran akan mobil baru yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam dialog ini. Kita masuk ke skill 14. Listen for wishes. Anda akan berlatih dengan memperhatikan kalimat yang menyatakan suatu keinginan. Bentuk keinginan biasanya diungkapkan dengan kata wish. Kalimat yang mengandung kata wish selalu bermakna sebaliknya dengan apa-apa yang disampaikan oleh speaker. Perlu diingat, yang pertama adalah implikasi dari keinginan positif adalah kenyataan yang negatif. Seperti contoh, I wish I had time to work. Artinya bisa dipahami bahwa kenyataannya adalah yang negatif, yaitu keadaannya no time to work. Yang kedua, implikasi dari keinginan negatif adalah kenyataannya yang positif. Pada contoh, I wish I did not have time to work. Adapun yang terjadi adalah have time to work. Dia mempunyai waktu. Nah, yang ketiga, implikasi dari keinginan itu bisa kita berikan contoh. I wish she were at home. Hal sebenarnya terjadi adalah she is not at home. Dia tidak ada di rumah. Pada contoh di layar, makna yang tersirat dari pernyataan I wish I could go adalah pernyataan negatif. Bisa kita analisa ketika mendengarkan ungkapan tersebut bahwa wanita tersebut tidak bisa ikut pergi dengan teman-temannya. Jadi pernyataan B adalah jawaban yang benar. Skill 15. Listen for untrue conditions. Kalimat berikutnya adalah kalimat pengandaian. Ide yang perlu diingat dalam strategi ini adalah kondisi yang disebutkan dalam dialog menyiratkan kebalikan dari kondisi itu sebenarnya. Nah, seperti pada video sebelumnya, sudah ada informasi yang menyampaikan bahwa keinginan positif adalah kenyataannya yang negatif. Keinginan negatif adalah kenyataannya yang positif. Nah, tergambar pada contoh soal di layar, telah saya berikan petunjuknya bahwa ungkapan if I had a time
I would go merupakan pernyataan yang bertentangan pada kenyataannya, yakni pergi ke pesta. Kesimpulan kita bahwa dia tidak mungkin pergi ke pesta tersebut. Skill 16. Listen for 2 and 3 part verb. Di mana kata kerja akan Anda dengarkan digabung sekaligus dalam pernyataan di short conversation. Penggabungan ini lazim disebut dengan phrasal verb. Phrasal verb adalah gabungan dari kata kerja dan kata depan yang dapat memiliki arti yang sama dengan arti sebenarnya. Misalkan, go on, go adalah kata kerja dan on adalah kata depan. Go on digabungkan disebut dengan phrasal verb dan kemungkinan jawaban yang tertulis di soal adalah continue untuk persamaan meaningnya. Seperti pada contoh kalimat ini, please go on with your meeting. Versi selanjutnya, please continue with your meeting. Nah, pada contoh di layar bisa kita pahami bahwa muncul conversation, it was call off. Ini adalah ungkapan gabungan dari kata kerja dan kata depan. Apabila Anda mampu memperbanyak kosakata tentang phrasal verb ini, saya yakin adik-adik mampu menjawabnya. Arti dari frasa call off adalah membatalkan. Berdasarkan percakapan tersebut, direktur tersebut membatalkan pertemuannya dan pilihan D adalah jawaban yang benar. Skill ke-17. Ungkapan khusus yang satu ini biasanya berupa gabungan dari kata maknanya yang tidak bisa diterka dari unsur kata penyusunannya. Ini tidak bisa kita artikan secara harfiah, akan tetapi ada ekspresi tersirat di dalamnya. Nah, seperti contoh di layar, pada lembar soal tertulis seperti ini. He is lighting a candle. He is holding the candle at the top and the bottom. She is doing too much. He is working as a firefighter. Idiom burning the candle at both hands, ketika mendengarkan idiom ini, tidak bisa kita artikan per kata. Misalnya, burning artinya membakar, candle artinya lilin, dan selanjutnya. Untuk idiom ini, bisa diartikan seseorang yang melakukan pekerjaan yang cukup banyak di luar kemampuannya, atau bisa jadi seseorang yang mengerjakan dua hal berbeda dalam waktu yang bersamaan. Pada konteks percakapan tersebut, Tom memiliki dua aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai pelajar dan karyawan. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Tom tersebut dapat dikatakan terlalu berlebihan. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan saya Rukun Maryadi dalam membahas long conversation. Pada video sebelumnya telah kita bahas skill 1 sampai 17. Sekarang kita masuk kepada long conversation. Kira-kira apa perbedaannya? Dalam sesi part B ini, adik-adik akan menemukan percakapan yang lebih panjang, yang pastinya akan ada 5 soal dalam satu audio. Jadi tidak seperti part sebelumnya, yang hanya punya satu audio untuk satu pertanyaan. Untuk percakapan panjang dapat kita terapkan dua strategi utama, yaitu before listening dan while listening. Yang dimaksud dengan before listening, ada hal-hal yang kita lakukan sebelum audio itu diputarkan, yaitu dengan mengantisipasi topik pembicaraannya sebelum mulai dialognya. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, dibaca dulu pilihan jawaban yang ada di textbook. Di layar sudah ada 5 soal dengan 4 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Nah, kita fokus kepada nomor 1. Nah, kita menjawab soal what is the topic of the conversation for question 1 through 5.
Berarti kita fokuskan kepada topik pembicaraan. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada masing-masing item ini? Tadi sudah saya katakan bahwa sebelum audio diputarkan, kita fokus kepada pilihan-pilihan jawaban yang ada di layar ini. Nah, skill sebelumnya adik-adik sudah tahu bahwa akan ada kata kunci atau keyword yang kemungkinan akan diucapkan oleh speaker 1 or 2. Kita baca saja baris pertama, just before a vacation. Dari beberapa kata tersebut akan ada satu kata kunci atau dua. Oke, vacation bisa jadi suatu clue bagi kita. Kemudian lanjut ke pilihan B, just after the end of a school. Kita ambil kata school di situ, karena school bisa dijadikan satu kata kunci. Yang C, informasi selanjutnya adalah C, at the end of the summer. Ya, kita ambil kata summer. Dan D, just after a break from school semester. Nah, bisa kita ambil kata break from school semester. Nah, ini tergantung keahlian adik-adik untuk mengkoneksikan masing-masing item tersebut ke item yang lainnya. Seperti A ke B, B ke C, C ke D. Setelah menyelesaikan membaca pilihan nomor 1 dengan item A, B, C-nya, kita lanjut ke pilihan nomor 2. Pilihan A trip to visit the Eskimos. Akan muncul di situ beberapa informasi yang lain yang pastinya akan disebutkan oleh salah satu speaker. Apakah speaker 1 atau speaker 2? Yang pastinya nomor 2 akan ada informasi tambahan. Hal yang sama kita lakukan membaca sekilas. Pilihan A, a trip to visit the Eskimos. Kemudian kita cari kata kunci yang bisa kita ingat dan hubungkan pada kata kunci sebelumnya pada nomor 1. Dan pada 2B muncul lagi kata trip to the woman is planning to take. Kemudian muncul lagi kata trip to the man has already taken. Pilihan D juga muncul kata trip, a camping trip the man and woman took. Ya, begitu juga adik-adik lakukan pada pilihan 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu audio akan diputarkan. Skill 19, anticipate the questions. Nah, artinya adalah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sebelum audio itu diputarkan. Hal yang kita lakukan adalah kita fokus kepada pilihan-pilihan yang ada dalam kertas soal atau layar. Nah, yang kita lakukan adalah membuat suatu prediksi pertanyaan yang masuk akal sesuai dengan soal. Nah, seperti nomor 1, example 1, in the airport, in the library, and the dormitory, in the travel agent's office. Nah, kita tidak akan mengantisipasi bahwa nomor ini bertanya tentang siapa. Karena di sana sudah ada petunjuk keempat pilihannya menggunakan preposisi tempat. Untuk mengantisipasi pertanyaan ini, yang benar adalah menanyakan tempat, yaitu menggunakan where does this conversation take place. Jadi adik-adik harus ingat, where menanyakan tempat, who menanyakan orang, when menanyakan waktu atau kapan, what menanyakan sesuatu apa, how much berapa, dan yang lain-lainnya. Silakan kenali jenis-jenis pertanyaan yang ada di layar ini. Oke, setelah adik-adik mempelajari jenis-jenis pertanyaan pada part B ini, kita akan cobakan untuk melatih cara untuk mengantisipasi pertanyaan di practice 1. Di sana ada 4 pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pilihan jawaban ini tidak sama dengan contoh sebelumnya, yaitu menggunakan preposisi, tetapi di sini menggunakan keterangan waktu seperti every, afternoon,
weekends. Kita tidak memilih where does this conversation takes place lagi, karena ini tidak masuk akal atau tidak cocok. Yang masuk akal adalah pertanyaan yang dimulai dengan kata when, karena kita temukan di situ ada kata every morning, afternoon, weekends. Untuk practice 2, ayo kita antisipasi jenis pertanyaannya. Apakah where lagi? Tentu tidak. Pada pilihan A tertulis teacher, pilihan B tertulis police officer, librarian, dan juga tertulis di sana pada pilihan D security guard. Untuk sekedar informasi, pelajari akhiran-akhiran yang ini. Silakan lihat di layar. Berarti kita antisipasi menanyakan who. Silakan adik kerjakan untuk praktis 3. Skill 20. Determine the topic. Jumpa lagi dengan saya Ruk Mariadi. Pada skill ke-20 ini kita diminta agar menentukan topik pembicaraan. Ini dilakukan ketika percakapan sudah dimulai. Sewaktu kalian mulai mendengarkan audionya, cobalah ingat tips ini. Fokuskan pada kalimat pernyataan pertama dan kedua yang diucapkan oleh kedua pembicara dalam audio. Pada contoh simulasi ini, coba dengarkan baris pertama atau kedua. Lalu adik-adik tebak topiknya, kira-kira percakapan ini akan berbicara tentang apa? Number 1. The first part of conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of conversation 1? Saya akan putarkan audionya sekali lagi. Number 1. The first part of conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of conversation 1? Dia mengatakan I'm looking for a part-time job on campus. Kalimat ini yang dimaksud dengan topik pembicaraannya. Biasanya terdapat di awal percakapan. Kemudian statement kedua adalah informasi tambahan dari apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Skill 21, pada part ini ada yang dilakukan yaitu memfokuskan menjawab pertanyaan. Draw conclusion about who, what, when, and where. Artinya, ketika audio didengarkan, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang dikhususkan untuk who siapa, what apa, when kapan, dan where di mana. Hal yang pertama adik lakukan ketika mendengarkan audio, setiap percakapan akan melibatkan informasi tentang orang ataupun profesi dan juga lawan bicara. Ada juga menanyakan sesuatu, tempat percakapan, dan kapan terjadinya percakapan tersebut. Ini juga berlaku untuk sesi part A and C. Ini pertanyaan yang ada ingat. Who is talking? Where does this conversation take place? When does this conversation probably take place? What is the source of information for the conversation? Ayo kita coba berlatih mendengarkan audio ini. Perhatikan siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, lawan bicara, ataupun juga tentukan di mana pembicaraan tersebut. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1.
Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place? Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Talk 2. Listen to the beginning of Talk 2 and try to imagine the situation. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place? Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Skill 22. Di dalam mendengarkan percakapannya, adik-adik sebaiknya membaca pilihan secara berurutan dari nomor yang terkecil sampai yang terbesar. Inilah strategi untuk skill 22.